Nama saya Syifa Bianda Putri dari kelas 11 Perhotelan 3. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Makna dan Hakikat Ideologi. Yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sementara logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi adalah ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Terdapat beberapa pengertian ideologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Padmo Ahjono pada tahun 1991 menyatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Yang kedua, menurut WWLT, ideologi merupakan asas pendapat, pandangan, keyakinan yang dipakai atau dicita-citakan oleh perorangan atau golongan dalam masyarakat atau oleh suatu bangsa. Yang ketiga, menurut A.S. Hornby, ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik yang dipegangi oleh seorang atau sekelompok orang. Terdapat beberapa unsur yang memberi batasan tentang ideologi. Yang pertama, sekumpulan ide atau gagasan. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Yang ketiga, bersumber dari pikiran manusia. Yang keempat, mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Yang kelima, pedoman tentang cara hidup. Dan yang keenam, dianut oleh masyarakat. Pembahasan kedua yaitu fungsi ideologi. Fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti pada tahun 1999 ada dua. Yang pertama, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. Dan yang kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai penyelesaian konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perkanan Tari dari kelompok 1. Ingin menjelaskan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka menurut Alfian 1991, sebuah ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Ideologi terbuka, sesuatu ideologi terkatakan sebagai ideologi terbuka apabila memiliki ciri-ciri sebagai merupakan kekayaan rohani, moral dan budaya seluruh masyarakat. B. Tidak diciptakan oleh negara maupun penguasa tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri. C. Isinya tidak langsung operasional sehingga tiap generasi dapat mengenal kembali filsafat tersebut. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menemukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial diyakini sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersonal lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus diketahui. 2020. Ideologi tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tidak hanya menentukan kebenaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar, tetapi juga menentukan hal-hal yang bersifat konkret operasional. B. Ideologi menjadi cita-cita suatu kelompok saja, bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. C. Tidak bersumber di masyarakat, melainkan dari pikiran para elit yang harus dipraktikkan kepada masyarakat. Perbedaannya ideologi terbuka dan ideologi tertutup. A. Ideologi terbuka. 1. Nilai-nilai cita-citanya tidak dipaksa dari luar.
2. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri, hasil masyarakat dan konsumsi masyarakat. Gelar kita tutup. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dan masyarakat, kepercayaan dan kesetiaan idealisasi yang kaku. 3. Bukan berubah nilai dan cita-cita. Inilah penjelasan dari gelar kita buka dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwan Christine Toi. Saya dari kelas 11 Perhotelan 3 dan saya di sini akan memaparkan bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka. C. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan berfungsi sebagai ideologi bagi bangsa negara. Pengakuan dan penerimaan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Menurut Koento Wibisono 1996, terdapat dua aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai suatu ideologi. A. Aspek realitas. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. B. Aspek idealitas. Kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi dan gairah subjek pendukungnya, sehingga apa yang terkandung dalam dirinya bukan sekadar utopia tanpa makna, melainkan suatu saat benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan hidup. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan titik temu, rujukan bersama, kesepakatan bersama, dan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Hal ini harus terus dipertahankan dalam dikembangkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Subjek pendukungnya, sehingga apa yang terkandung di dalam dirinya bukan sekedar utopia tanpa makna, melainkan suatu saat benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan hidup. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan titik temu, rujukan bersama, kesepakatan bersama, dan nilai integratif bagi bangsa Indonesia. Hal ini harus dipertahankan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menurut Kailan, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi terbuka. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. A. Dimensi idealisme dalam Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. B. Dimensi normatif dalam Pancasila adalah penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, suatu sistem norma kenegaraan yang lebih operasional. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Putri Ayu dari kelas 2 Perhotelan 3. Saya ingin mempresentasikan tentang materi perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yaitu sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan. Tiap sila tidak dapat dipisahkan, tiap sila juga tidak dapat dilepaskan dari pemahaman sila-sila yang lain. Tiap sila juga menjiwai sila yang lain, yaitu satu, perwujudan Pancasila, nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perwujudan nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal seperti lembaga negara hukum dan sistem demokrasi Indonesia. A.
Lembaga negara perwujudan nilai Pancasila sebagai dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara. Mengenai lembaga negara, Indonesia memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawarahan Rakyat MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. B. Sistem demokrasi musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Adapun mufakat dapat diartikan kesempatan yang dihasilkan oleh beberapa pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses pemecahan masalah. Pelaksanaan demokrasi Pancasila dilandasi semangat kekurangan dan kegotong royongan sehingga tidak timbul demokrasi mayoritas atau tirani minoritas. 2. Perwujudan ada pula juga 2 perwujudan Pancasila, penerapan ideologi Pancasila di bidang hukum selain dalam sistem hukum nasional. Perwujudan dan nilai-nilai Pancasila secara instrumentasi dalam bidang hukum dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang NRI tahun 1945 yang memberikan jaminan hukum kepada seluruh warga. Pasal 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfiar Randi dari kelas 11 Perhotelan 3. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan materi perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing sila tidak dapat dipisahkan dari pengertian sila yang lain. Setiap sila juga menginspirasi sila lainnya agar sila-sila Pancasila dapat lebih dipahami. Mari kita lihat perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dapat dilihat dalam beberapa hal seperti lembaga negara, hukum dan sistem demokrasi Indonesia. 2. Perwujudan penerapan ideologi Pancasila di bidang hukum. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh bertentangan Pancasila karena peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Selain dalam sistem hukum nasional, perwujudan nilai Pancasila secara instrumental dalam bidang hukum dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut antara lain pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1 dan pasal 281 ayat 1. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi tersebut, implementasi nilai-nilai Pancasila secara praksis, misalnya dalam hal penegakan hukum dan keadilan, dapat diwujudkan cara-cara antara lain sebagai berikut. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang perekonomian ditegaskan dalam pasal 33 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial dan budaya. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang
sosial budaya dapat dilihat antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai keberagaman budaya. 2. Pelestarian keberagaman budaya. 3. Mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial dan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feudalisme. 5. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 1 pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.